Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari Minggu pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini, marilah kita terus memuji nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita pujikan Kidung Jemaat 13, bait 1 dan yang kedua, Allah Bapa Tuhan. Tuhan Allah menghendaki agar di dalam setiap kehidupan kita hidup di dalam cinta dan kasih-Nya. Hukum kasih kita terima melalui pembacaan Matius 22, ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Seraya merendahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan, mari kita dengarkan suaranya yang membawa keselamatan. Kidung Jemaat 33 bait yang pertama, kita pujikan "Suaramu Ku Dengar". Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anaknya
yang mau merendahkan diri dan sungguh-sungguh bertobat. Berita anugerahnya menguatkan kita untuk hidup suci. Mari kita terima berita anugerahnya melalui Roma 3 ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Allah juga memberikan kepada kita petunjuk hidup baru, agar hidup kita selalu dipimpin oleh sabdanya. Terimalah sabda Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita nyatakan tekad untuk menyanggupi semua firman Tuhan, serta memohon kepadanya agar kita diberi rahmat untuk senantiasa hidup dalam kasih Allah. Kita pujikan nyanyian kesanggupan pelengkap Kidung Jemaat 239, bait yang pertama, perubahan besar. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Segenap umat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar dalam kita memberikan persembahan pada ibadah hari ini adalah firman Tuhan yang disabdakan dalam Amsal 11 ayat 25 yang demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ketulusan dan kekudusan dalam kita mengaturkan persembahan akan menjadi hal yang berkenan kepada Allah. Marilah kita bawa seluruh persembahan kita dengan diiringi nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 383, bait yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Percayalah
puji namanya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan menyatukan hati di dalam doa persembahan. Tuhan Bapa kami yang bertahta di surga yang mulia, di tengah-tengah ibadah saat ini ya Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami sangat merasakan atas limpahan berkat-Mu yang selalu mengalir di dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, izinkanlah kami berucap syukur dan terima kasih, karena pada saat ini kami Engkau tuntun untuk menghaturkan persembahan sebagian kecil dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini, persembahan kami yang berwujud uang, serta hati yang selalu tulus memuliakan nama-Mu ya Tuhan, persembahan yang kami haturkan, baik persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, persembahan HPK, persembahan pembelian tanah, persembahan ucap syukur, juga persembahan pembangunan, dan persembahan yang lainnya Tuhan. Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga menjadi berkenan di hadirat-Mu. Berkati juga dan berikan kebijaksanaan kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan kepandaian dan kejujuran sehingga bisa mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan taburan firman-Mu ya Tuhan, melalui Bapak Pendeta Agias Hesa Kalumbara. Engkau berkati hati kami, Engkau sucikan hati kami, Engkau tuntun hati kami, sehingga bisa menerima taburan firman-Mu pada hari ini, dan dapat merasa-rasakan dalam hati kami, dan kami laksanakan di dalam hidup kami. Bapak Pendeta yang akan memberikan sabda-Mu pada siang atau hari ini Tuhan, Engkau berkati, sehingga apapun yang disampaikan oleh beliau seturut dengan kehendak-Mu. Banyak dosa kesalahan dalam kami mengaturkan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami haturkan. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka hati untuk menerima sabda Tuhan. Pembacaan Alkitab pada ibadah hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 9 sampai 15.
Injil Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai 15 menyatakan demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar saudara dan saudariku yang terkasih? Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita bersama-sama memperingati dan merayakan Minggu Prapaskah yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih, ada yang sudah mulai puasanya, ada yang sudah mulai, ada yang mau mulai, ada yang belum mulai, tidak apa-apa. Yang penting kita isi dengan semangat untuk menghayati karya penyelamatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan waktu doa kita pribadi? Bagaimana dengan sedekah kita? Bagaimana dengan kerinduan kita untuk menolong sesama? Marilah terus kita gelorakan selama masa Paskah ini, karena ini adalah kesempatan yang sangat indah untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan membangun iman yang lebih kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada ibadah Minggu Prapaskah yang pertama kali ini mengajak kita untuk menyelami apa yang terjadi di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, yang kemudian akan kita tarik pembelajarannya, apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita, dan apa yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, hal-hal yang terjadi di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, terutama adalah di mana Tuhan Yesus diteguhkan sebagai anak Allah. Dan kemudian bagaimana pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Dan kemudian karya pelayanannya dimulai dengan ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan mengajak semua orang untuk bertobat dan percaya kepada Allah. 3 perikop yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Markus 1 ayat 9 sampai 15. Perikop yang pertama ayat 9 sampai 11 berbicara tentang peneguhan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia diteguhkan di depan banyak orang sebagai sebuah tanda bahwa ia adalah anak Allah yang hidup, utusan Allah, juru selamat, Mesias.
yang di mana Tuhan Allah berkenan dalam kehidupannya. Hal ini, saudara dan saudariku, merupakan hal yang begitu penting karena peristiwa peneguhan yang dinyatakan melalui baptisan yang diterima oleh Tuhan Yesus, dan kemudian langit terkoyak, turun roh seperti burung merpati, dan suara dari surga merupakan tanda bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Allah yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan akan meneguhkan iman kita. Tuhan akan meneguhkan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan akan meneguhkan di dalam kita karya penyelamatannya melalui pemberian Roh Kudus, sehingga kita tidak mudah goyah imannya, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh kesulitan dan pencobaan, sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan meneguhkan iman kita, karena Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita memutuskan di dalam kehidupan kita, aku mau ikut Tuhan Yesus, aku mau jadi pengikut Kristus, aku mau jadi anak Tuhan, Tuhan pun akan meneguhkan janji kita, ikrar kita, komitmen kita, dengan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Begitu pula ketika kita bertekad, berkomitmen untuk aku mau hidup suci, tahun ini aku mau hidup lebih sehat, aku mau mengampuni, aku mau lebih setia melayani. Hal-hal tersebut juga akan diteguhkan dalam kehidupan kita lewat karya Roh Kudus. Sehingga saudara dan saudariku yang terkasih, sekalipun kita mengalami banyak hal yang merintangi dalam kehidupan kita, Tuhan akan meneguhkan janjinya dalam kehidupan kita bahwa Ia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin, saudaraku. Dalam segala hal, Tuhan senantiasa memiliki rancangan yang baik, yang mendatangkan damai dan sejahtera. Bahkan sekalipun itu di tengah-tengah kesulitan, masalah, dan pencobaan. Tuhan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menang atas segala pencobaan. Seperti yang dapat kita teladani dari Tuhan Yesus yang berhasil menang atas pencobaan di padang gurun. Ketika Ia berpuasa selama 40 hari lamanya. Alkitab memberi kesaksian di padang gurun, Ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia. Ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, untuk tenanan jadi orang Kristen, pencobaan bisa saja datang lewat iming-iming uang. Ya. Tinggalkan Yesus, nanti akan kuberi uang, kamu jadi orang yang kaya. Dengan iming-iming harta, pangkat dan jabatan yang tinggi. Tinggalkan Tuhan Yesus, kamu akan kuberi pangkat yang tinggi, gelar yang terhormat. Pencobaan bisa datang di dalam kehidupan kita dalam bentuk apa saja, waktunya kapan saja, dan dengan cara apa saja. Dan hati-hati saudaraku yang terkasih, iblis sangat cerdik dan licik hari-hari ini. Yang mengintai kelemahan kita, orang-orang Kristen, masuk lewat celah yang sedikit saja terbuka. Hancur semuanya ketika kita kalah terhadap pencobaan. Saudaraku yang terkasih, meneladani Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat menang atas pencobaan dalam kehidupan kita. Kita tetap dapat berkembang kepada janji dan firman Allah yang membawa kehidupan di dalam kehidupan kita. Kehidupan itu adalah kehidupan yang berarti, yang bermakna, yang tidak sia-sia, yang tidak hanya menuruti keinginan, hawa nafsu dan kemauan manusia, kedagingan kita, tetapi firman yang membawa kita kepada kehidupan yang berarti, yang bermakna,
yang suci dan kudus, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi bagaimana kita hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku, pencobaan apa yang sedang saudara alami hari-hari ini? Mungkin saudara dicobai dengan keinginan daging, yang kemudian membuahkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Lawan, saudaraku, jangan sampai kalah. Ingat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita memulai untuk berpuasa, pencobaan yang datang biasanya rasa haus ya. Wah, haus sekali. Apalagi sekarang kalau siang, panasnya bukan main. Haus sekali, ingin minum. Minum sedikit saja, tidak apa-apa. Padahal sudah berkomitmen untuk berpuasa. Begitu pula di dalam kehidupan kita, saudaraku yang terkasih, ketika kita ingin berkomitmen hidup jauh dari dosa, kadang-kadang tantangan datang dalam situasi-situasi yang membuat kita nyaman, tetapi Tuhan menginginkan kita bahwa di dalam pencobaan kita tidak bergantung kepada kekuatan kita sendiri, tetapi berpegang kepada firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita berjuang untuk mengatasi dan melawan pencobaan-pencobaan yang terjadi, kita pun akan masuk ke ranah yang lebih dalam, yaitu pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Ayat 14 dan 15 merupakan bagian yang mengajak kita untuk menyelami awal-awal karya pelayanan Tuhan Yesus, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebuah tugas yang penting, tetapi tidak mudah. Sehingga tidak bisa dikerjakan dengan sembarangan, tetapi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh tekun dan setia. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, marilah kita lakukan dengan setia. Mungkin di mata orang lain kecil, cuma berdoa. Tetapi itu berarti di hadapan Tuhan. Mungkin di mata orang lain itu kecil, mengedarkan amplop, kemudian kotak aksi puasa, mengedarkan anggur dan abu untuk dibagikan kepada keluarga. Mungkin dianggap orang kecil, mudah, aku wae iso. Tetapi itu berarti di hadapan Tuhan. Sekecil apapun, ketika setiap pelayanan kita dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi sebuah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah tema besar masa Paskah tahun 2021 ini, menjadi manusia Paskah, menjadi manusia yang Kristus hidup di dalam kita. Pertanyaan penting yang mengemuka hari-hari ini adalah, apa artinya menjadi orang Kristen? Apakah kemudian orang yang punya KTP Kristen sudah cukup? Orang yang beribadah di gereja itu orang Kristen. Orang yang mengenakan atribut Kristen, kalung salib misalnya, anting salib, gelang salib, baju gambar salib, kemudian membawa Alkitab kemana-mana, pokoknya serba rohani dan lain sebagainya. Itukah orang Kristen? Atau orang yang punya nama seperti tokoh Alkitab, itukah orang Kristen? Orang Kristen adalah siapapun yang di dalam hatinya ada Kristus. Di dalam hatinya ada Kristus dan menguasai seluruh kehidupannya. Jadi bukan yang kelihatan di luar, tetapi dari dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan memanggil kita. Maka kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, jangan abaikan. Menjadi orang Kristen hari-hari ini berarti siap untuk diteguhkan sebagai anak-anak Tuhan. Siap untuk berjuang melawan pencobaan dan setia di dalam pelayanan. Di masa-masa Prapaskah ini, marilah kita senantiasa membangun diri kita
dengan semangat yang lebih lagi untuk melakukan firman Tuhan, untuk mengasihi sesama, untuk menolong orang lain, untuk membangun persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan, dan untuk taat kepada segenap kehendak-Nya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, atas semua yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, jangan sia-siakan. Kita hidup bagi kemuliaan-Nya. Kita hidup bagi hormat Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kehidupan, kami bersyukur untuk berkat dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkaulah ya Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami, meneguhkan iman kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, memberikan kami kekuatan untuk menang atas segala pencobaan dalam kehidupan kami, dan memberikan kepada kami ketekunan dan kesetiaan untuk melayani-Mu sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berikanlah kepada kami hati yang mau untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu senantiasa. Karya Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar akan firman-Mu, tetapi menjadi pelaku sabda-Mu yang setia. Bapa, kami juga berdoa untuk segenap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Welar ini. Berikanlah kepada kami semua, ya Roh Kudus, hati yang mengasihi Engkau, hati yang mencintai firman-Mu, hati yang mau untuk senantiasa menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Setiap anggota keluarga hidup dalam takut akan Tuhan. Para orang tua menjadi teladan iman di dalam kebenaran, dalam hidup yang jujur dan sesuai dengan firman-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk seluruh usaha ataupun pekerjaan kami. Kiranya Engkau yang memberkati dengan keselamatan, dengan rezeki pemberian dari Engkau, sehingga itu semua menjadi sarana berkat di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, baik yang masih duduk di bangku pendidikan ataupun yang sudah bekerja, bahkan yang sudah berumah tangga, senantiasa Engkau berikan hati yang takut akan Engkau, serta hormat dan bakti kepada orang tuanya. Ya Bapa, berkatilah setiap keluarga dengan suasana surgawi, suasana yang damai, yang rukun, yang dipenuhi oleh cinta kasih, yang saling melayani dan mengampuni, mau untuk menerima kekurangan maupun kelemahan masing-masing, sebagaimana Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, perkenankanlah hamba-Mu juga memintakan berkat untuk pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawa Welar ini. Tuhan berkati setiap unsur dan aspek pelayanan yang ada, baik itu layanan jasmaniah,
maupun pelayan rohani, semuanya ya Bapa, Engkau memberkatinya. Layanan hamba-hambamu para majelis, mulai dari penatua, pendeta, dan diakan, Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap orang yang kami jumpai bersuka cita, karena merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Berikanlah kepada kami semua ya Tuhan, hati yang tulus dan setia, membawa hormat bagi nama-Mu selama-lamanya. Berkatilah pula layanan yang disokong oleh para badan pembantu majelis, mulai dari kelompok, komisi, tim, panitia, aktivis gereja, dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah hari ini ya Tuhan. Engkau berkati pelayanan kami berkenan di hati-Mu, dan kami semakin menyadari bahwa apa yang kami lakukan adalah karena Engkau telah lebih dulu melayani kepada kami, ya Yesus. Ya Bapa, kami juga menyerahkan setiap keberadaan bangsa negara kami Indonesia yang saat ini berada di dalam krisis. Dengan kekuatan kami, tentu kami tidak dapat membawa bangsa ini lepas dari krisis, tetapi hanya oleh kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Indonesia, kami katakan kata-kata berkat, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang bersatu oleh karena rahmat Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Pakailah kami, ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, segenap umat-Mu, mulai dari anak-anak hingga lansia, semuanya hidup di dalam kebenaran firman. Berkatilah pula pemerintah negeri kami Indonesia, mulai dari pusat hingga daerah, dalam menangani krisis yang ada, khususnya pandemi COVID-19. Semuanya ya Bapa, kami percaya Engkau memiliki rencana yang besar atas Indonesia yang Engkau cintai ini. Maka kami pun menyerahkan ya Bapa akan keberadaan setiap diri kami pribadi lepas pribadi, setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap duka cita yang boleh kami lewati, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, Engkau berkarya di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu, memulihkan dari kondisi yang lemah, menyembuhkan dari sakit, menghiburkan yang berduka, memberi kekuatan bagi yang lemah, membebaskan yang terikat, bahkan membuka pintu mujizat, dan memberikan jawaban doa tepat pada waktunya. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang karena usianya sudah sepuh, harus beristirahat di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Suti Partaswarno di kelompok 1, Ibu Hadiwinih di kelompok 2, Ibu Marti Darto di kelompok 2, Ibu Ambon di kelompok 1, demikian pula Ibu Sayepti dan Ibu Suparnitarjo di kelompok 3. Semuanya Engkau kasih di dalam kasih dan sayang-Mu. Bapak Surahyo Indra Saputro di kelompok 3 juga Engkau berkati dengan kasih-Mu. Seluruh warga Rimatan yang di dalam kelemahan maupun kekurangannya senantiasa Engkau pelihara di dalam kasih sayang-Mu, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Tuhan jamah dan pulihkan. Bapak Sumaryono beserta Ibu di kelompok 1. Bapak Bambang Wismono beserta Ibu di kelompok 1. Bapak Haribowo beserta Ibu di kelompok 1. Demikian pula Ibu Sri Mulyati, Ibu Sri Sumarti. Senantiasa Engkau sempurnakan kesehatannya dalam kasih-Mu, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak kami, Acira Yana Nikristin, putra dari Bapak Ibu Nikodemus. Tuhan, Engkau menyembuhkan dengan sempurna. Penghiburan juga Engkau nyatakan bagi keluarga Suwargi Bapak Andreas Suwanto,
Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga untuk senantiasa mengalami kasih Tuhan yang tidak pernah ada habisnya. Ya Bapa, kami menyadari keterbatasan kami di dalam menyampaikan segenap doa dan permohonan kami. Ampunilah ya Bapa, ketika dalam hamba-Mu menyampaikan doa dan syafaat ini ada dosa maupun kesalahan. Kami serahkan segenap doa dan kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima firman Tuhan. Pencobaan apapun yang menimpa kita tidak akan dapat menjauhkan kita dari kasih Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, memujikan kidung jemaat 438 bait yang pertama, apapun juga menimpamu. Marilah kita ikrarkan pengakuan percaya kita bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan zaman, dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kini kita terima berkat Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini sampai selama-lamanya. Amin.